Yo. Hello guys, my name is Alvan. You can call me Alvan or Angry Beat. I'm from Sumeneb, Madura. Gua lulus dari penerbangan Surabaya, IAM Surabaya. My hobby cooking, playing soccer, traveling, sleeping, eat, makan. Gua suka makan juga. Nih gua dari Camp 4 ya, gua kangen banget. Camp 4, Mr. Bob, kelas Speak Up One. Set dah, kangen gua sama lu semua pada gila-gila tutornya, apalagi Miss L. Gue juga kangen sama Mr. Bob ini, mau pulang gua gimana ya? Banget. Kangen sama anak-anak keempat, gokilnya, gilanya, ya Allah, gue kangen banget. Apalagi si Oka si Bisa lihat wajah hitam. gue sedih kan? Nih, pucat. Sedih. Kangen apalagi tuh si Mas Asif, gombalnya Mas ampun deh. Sumpah lu, gue kenalin ya, Mas Asif itu anak Depok. Anaknya kecil-kecil, mungil-mungil, cakep gimana gitu ya, suka ketawa. Gombalin cewek lagi, ceweknya nggak nanggung-nanggung. Mbak Api digombalin juga, apalagi Miss Raya, waduh buset dah, gombalnya mas ampun. Tapi dia kecantol sama anak Bandung. Lu tahu nggak namanya siapa? Namanya Riangki. Buset dah, cakep. Gue sih sebenarnya dulu gue kenalan, pengen minta nomornya ya. Gue dapet namanya si Riangki lah, sampai di camp temen gue yang paling cakep itu nanya, lu punya nomornya Riangki nggak? Buset dah, sakit hati banget gue ya. Ya udah, namanya temen ya, gue kasih dah. Lu masih suka sama Dita? Gue sih masih, kalau itu mah beda lagi. Tapi di sini kan untuk tahap pencarian move on. Kalau si Dita ini di hati gue udah lama, jadi gue pengen move on sebentar aja. Ntar nggak tahu kedepannya balik atau enggak. Tapi gue pengen nyeritain si temen gue yang paling ganteng dari Depok itu. Buset dah, tapi dia ada suatu hal yang paling dia seneng saat dia numpas sepeda menuju Surowono. Buset dah. Tapi sayang kapus. Actingnya asik banget. Gue boncengin duluan si Riangki. Tapi gue seneng juga sih, dalam hati gue seneng banget bisa bonceng sama dia. Tapi setelah gue mikir di jalan, kasihan juga ya temen gue yang suka. Ya udahlah, gue gantian. Gue bilang, Sip, masa Sip, gue capek nih kaki gue, tolong gantian dong. Sebenarnya gue, Jiwa lu mulia banget ya bro? Iya iyalah, gue mulia banget kalau sama temen. Apalagi si Mas Asif tuh tukang gombal banget. Sampai gue sebenarnya dia nggak mau ngajak ke Gumul. Nih jalan lagi ke Gumul. Lu gimana perasaan semalam bro? Perasaan gue senang banget ngelihat temen gue itu bahagia banget, loncat-loncat girang, tau nggak? Lihat tulisan si Riangki di sertifikat Speak Up One sama Speak Up sama TikTok. Wah, buset dah. Tahu nggak? Nih mau dikasih buat si Riangki sama si Mas Asif. Nih Mas Asif, ini Riangki, baju kapelan nih. Ntar gua sih berharap sama si Mas Asif karena gua udah ngerelain hati gua sama si Mas Asif ya. Seharusnya gua ntar suatu hari gua pengen dapat undangan si Riangki sama si Mas Asif itu. Undangan ngapain? Undangan pernikahan. Sunat. Bukan sunat tapi pernikahan. Gua tunggu-tunggu lo ya. Gua udah relain si Riangki buat lu. Harus jaga baik-baik. Si Riangki itu sebenarnya sih juga welcome juga sih sama gua. Gua juga. Gue ini ganteng. Lu tahu nggak si vokalisnya si ada band si Doni? Kalau gua masih kurusnya gua, mirip banget. 11-12 sama si Doni dulu. Apa nggak tertarik tuh si Riangki? Bisa dah. Tapi gua namanya temennya, gua relain lah sama si temen gua si Mas Asif. Tapi lu tahu nggak, semalam itu di Gumul tuh dia
rekam berdua, mepet banget. Habis itu dia ngungkapin perasaannya saat dia makan mie goreng tuh. Wah, sama si Riangki makan ayam bakar. Wah, enak banget dah. Pokoknya dingin-dingin gimana di pinggir sawah gitu, semilir-semilir anginnya. Katanya sampai ngantuk gitu. Sampai ya nyenggol-nyenggol dikit ke pundaknya. Sampai ke kosan kok sih lupa gua. Lu malah ngomongin gua, bukan ngomongin lu sendiri. Camp. Goblok. Di camp itu di kamar baca-baca ya. Jingkrak tahu gini tahu enggak. Buset Lebay. Yangki. Gua kangen. Lebay. Bukannya lebay sih, emang kenyataan gua nggak pernah bohong sama perasaan gua. Udah, itu aja ya. Kalau Ajam gimana? Kalau si Azam bilangnya, "Men, move on men," sama gua bilang move on. Walaupun gua tahu gua bisa move on juga. Tapi yang diomongin si Azam itu ya gimana ya? Cuma ngomong doang. Ternyata dia di kamarnya gloomy melulu, dengerin lagu, buset, sampai ngantuk-ngantuk gitu, sampai nangis-nangis. Agak bro. Lu percaya sama gua apa percaya sama Azam? Sama lu? Kalau percaya sama gua, dia nangis. Dia sih suka sama anak camp berapa tuh, anak Mr. Bob juga. Bukan, Dina. Namanya Dina. Bukan Mr. Bob. Oh, bukan camp Mr. Bob tapi anak kelas Mr. Bob itu namanya Dina. Cakep banget sih. Tapi ya cocok juga sih sama si Azam. Tapi yang gua kasihanin dari si Azam itu masih belum bisa move on. Belum. Nggak, mentalnya tuh mental kayak mental tempe. Kalau kena air tuh bisa robek-robek gimana gitu ya. Emang tempe kalau kena air robek? Iya, kalau Katanya digoreng tambah keras. Enggak juga tuh. Nggak berani, nggak punya insting yang tinggi seperti gua kan. Wah, insting gua luar biasa. Biadab. Apalagi ekspresi gua saat gua bisa menunjukin antara senang sedih, nggak ada orang bisa bedain, itulah kelebihan gua. Tapi yang gua sakit hati banget, gua sampai nunggu cewek 8 tahun, tahu nggak? Tuh 8 tahun nggak? Buset dah, 8 tahun gua nungguin si cewek itu. Padahal cewek itu sih biasa-biasa aja, nggak terlalu cakep. Tapi setelah gua datang ke Pare ini, ada yang mirip, tahu nggak? Ada yang mirip, pakai kacamata, namanya si Rara sih. Tapi karena temen gua yang sudah Mau lihat Dina nggak? beberapa lama di Pare, gua ikhlasin dah sama Tuh. namanya Aril. Dina tuh kata si Azam. Mana Dina? Aduh, itu Dina. Itu si Dina ya. Ya. Kamu udah pamitan belum Jan sama Dina? Setengah 12. Gua di sini mau semua tentang kisah-kisah teman gua ya. Ada si Oka suka sama si Rizky itu cantik banget, tapi si Oka jeleknya masa ampun. Buset dah, kayak bokong panci. Kalau gua bilang sih gua bokong panci, tapi namanya temennya ya tetap cakep-cakep aja sih. Tapi gua salut sama si Oka, pedenya masa ampun bisa naklukin secantik itu. Apalagi naklukin orang jelek ya, cantik aja bisa. Tapi yang gua paling berkesan di ini, gua punya teman si Mas Asif. Dia bisa suka sama satu orang, tapi bisa gombalin di depan nih yang dia suka. Bego amat ya tuh orang. Dia punya otak atau punya pikiran ya. Kalau otak gua sih pernah gua taruh di dengkul gua. Tapi itu buat si mantan gua dulu itu. Tapi buat si yang gua kasih Maril itu, gua sebenarnya pengen juga sih deketin. Tapi gua sempet foto tadi terakhir. Wah, foto berdua cakep banget. Gua masukin Facebook bentar, beneran. Masukin Facebook. Ntar video-video gua tuh pengen gua masukin di YouTube dah. Gua nih banyak pelajaran di Pare. Lu pada siapa yang belum pernah ke Pare, Wajib kesini bro, banyak cewek cantik bro. cepat kesini sebelum waktumu terbuang sia-sia. Sebelum kiamat ya bro. Iya, sebelum kiamat. Di sini pelajaran kehidupan, pelajaran bahasa Inggris, pelajaran untuk merayu cewek, pelajaran percintaan, pelajaran untuk
bisnis pun di sini ada. Semuanya orang-orang yang ada di luar sana, di pulau-pulau sana cepat datang ke Pare. Pare itu tempatnya orang-orang berkreatif. Lah, lu nggak denger ya? Ya udahlah. Coba sini, gua kenalin satu cewek yang paling cantik yang gua kenal di Paris. Namanya Mega. Lu tahu Mega kan? Tuh, Mega itu inceran teman gua si namanya Dwi. Dwi itu sakit hati banget tau nggak ngelihat si Mega dapet cowoknya jelek, segantengan gua nih, gantengan gua. Buset dah. Apalagi tuh cowoknya sering ngantuk. Si Mega itu cocoknya sama teman gua si Dwi sebenarnya. Sekarang si Dwi pulang. Tapi kita udah foto-foto ya. Tapi gua udah foto-foto sama si Mega bertiga, sama si Farid, sama si Mas Asif. Wah, asik dah. Ntar gua kirim. Mau lihat fotonya Aki kagak? Oh iya. Nih. Lu mau lihat fotonya Angki enggak? Ini buset dah. Nempel banget tuh, nempel banget tau enggak? Kelihatannya nempel parah kagak. Kelihatan nempel banget. Buset. Ini ada lagi. Udah. Lu tahu nggak semuanya? Mau dengerin cerita selanjutnya gua enggak? Apa memorinya udah habis? Udah mau habis. Mau habis ya? Udah di stop di sini dulu aja ya. Lain kali gua cerita lagi ya. Udah, stop.